warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, kita sudah memasuki malam ke-22 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan berbagai macam ibadah yang dicintainya, salat secara berjamaah, dan juga duduk bermajlis mengkaji sunnah-sunnah dan warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang sahih yang telah dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan kitab Al-Ashribah tentang minuman-minuman. Dan pada malam hari ini masih ada satu hadis yang merupakan lanjutan dari bab yang sudah sempat kita bahas beberapa hadisnya, yaitu bab ibahatin nabiz allazi lam yashtadda wa lam yasir muskira. Bab tentang bolehnya meminum nabiz, air rendaman dari buah yang belum sampai kepada taraf khamar dan belum memabukkan. Ini bab yang sempat kita bahas pada bagian akhir dari pembahasan kita pekan lalu. Namun sebelumnya ada satu bab yang kita juga bahas pekan lalu. Gitu ya? Sahih? Taib. Ghazali. Apa itu? Bab apa? Tidak, sebelumnya ada dua bab yang kita bahas pekan lalu. Fadhal. Masya Allah. Ya, sudah cukup. Masya Allah. Apa bahasa Arabnya itu? Judul babnya? Iya. Tadi yang antum terjemahkan itu apa bahasa Arabnya? Iya. Bismillah. Babun uqubati man syuribal khamra. Man syaribal khamra. Idza lam yaktub minha biman'ihi. Idza lam yaktub minha biman'ihi illa iyyaha fil akhirah. Ahsanta, Masya Allah. Barakallahu fiik.
Taib, satu hadis ya dalam bab yang kita bahas yang lalu itu. Siapa yang hafal hadisnya? Singkat hadisnya. Cuma satu. Taib, fadhal. Antum dah hadir pekan lalu? Hadir atau tidak hadir? Tidak hadir, Ustaz. Tidak hadir. Tapi antum menghafal? Nah, Masya Allah. Tetap digabungkan antara dua-dua ya, hadir dan menghafal. Ya, bukan berarti yang hadir tidak perlu menghafal, dan bukan yang penting menghafal dan tidak hadir. Ya, kecuali ada uzur. nah. Taib, fadhal. Bismillah. Hadithu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Ya. Jaid, ahsan. Apa artinya? Barang siapa yang meminum khamar ketika di dunia kemudian ia tidak bertaubat, maka Allah mengharamkannya di akhirat. Baik, ahsan. Abil, siapa? Abil. Apakah difahami nanti di akhirat ada khamar juga? Tadi dari hadis yang dibaca Ghazali tadi seakan-akan di akhirat ada juga khamar. Betul ya? Iya, ada. Ada. Bagi penghuni neraka atau bagi penghuni surga? Khamar di akhirat. Penghuni surga. Penghuni surga. Masya Allah. Mana dalil bahwa ada khamar di surga nanti? Siapa yang hafal? Ada kita bacakan ayatnya. Farid, hafal ayat. Ya. Surat apa? Muhammad. As-Saffat. Khairuddin. Rifki. Fadal. Surat Muhammad. Iya. Baca ayatnya. Bukan baca, maksudnya hafal ya, bukan baca maksudnya. Maksudnya baca min zuhril qalb ya. Baca dengan hafalan antum ya. Wa anharun min khamrin ladzatan lisyaribin. Iya. Syahidnya antum sebut ya. Masya Allah. Taib, labas. Berapa jenis minuman di surga yang disebutkan dalam ayat itu? 4. Apa itu? Tadi khamr lazzatil syaribin apa? Iya. Apa? Iya. Madu. As-salim sofa. Taib, ahsan. Terakhir. Apakah setiap orang yang masuk surga bisa minum khamar di surga nanti? Apakah setiap orang yang masuk surga berhak meminum khamar di surga? Antum mau minum khamar? Di surga insyaallah ya. Apakah setiap orang yang masuk surga berhak minum khamar? Tidak. Tapi kenapa bagian sini semua yang menjawab? Mana? Kenapa ini kubu sebelah? Tidak semua. Tidak semua. Siapa yang tidak berhak minum khamar di surga? Orang yang ketika di dunia dia meminum khamar, kecanduan, apalagi sampai kecanduan. Dia kecanduan lalu tidak bertobat. Tidak bertobat. Sebelum Apakah orang yang
kecanduan khamar lalu meninggal sampai tidak bertobat, berhak masuk surga? Ada kemungkinan masuk surga? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Kenapa? Karena selama dia tidak melakukan dosa kesyirikan. Selama dia Tidak melakukan dosa kesyirikan. tidak syirik. Selama dia tidak syirik. Syirik besar ya. Taib, ahsan. Ini akidah ya Ahlussunnah wal Jamaah tentang keutamaan tauhid, bahwa pelaku dosa besar tetap berpeluang masuk surga walaupun tentu saja sangat dikhawatirkan keadaannya dan tidak ditahu sampai kapan dia dalam neraka, waliyadzubillah. Ada satu terakhir kaidah penting terkait masalah ini. Syahrul, Masya Allah. Habis juara satu ini, tapi juara satu bukan menghafal, juara satu perisai Badar, Masya Allah. Nanti sebentar antum tunjukkan ya, antum sebentar. Syahrul, ada kaidah yang kita sebutkan terkait dengan hadis yang lalu. Apa itu? Kaidah yang penting. Antum juara satu silat seluruh Indonesia ya? Masya Allah. Makassar. Oh ini Makassar ya, tapi tingkat nasional. Iya. Lupa Ustaz. Apa? Lupa Ustaz. Siapa yang ingat kaidahnya? Farel. Ya. Ada dua kita sebutkan kaidah. Ya, apa bahasa Arabnya itu? Ada kaidah umum dulu, itu kaidah kedua yang kita sebutkan. Al-jaza'u min jinsil amal. Jayid. Kaidah kedua tadi apa? Ya. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Man ista'jala syai'an qabla awanih uqiba bihirmanihi. Ya, jadi siapa yang tergesa-gesa mau mendapatkan sesuatu padahal belum waktunya. Sebenarnya akan ada waktunya, tapi dia terlalu tergesa-gesa. Belum waktunya dia mau mendapatkannya, maka justru akan dihukumi dengan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Ya, dan ini kita katakan kaidah yang berlaku dalam banyak masalah ya, banyak bab. Baik, kita masuk ke pembahasan hadis yang tersisa dalam bab yang lalu ya. Dan kalau ada waktu kita akan lanjutkan ke bab yang baru. Bisa diulangi hadisnya? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ighfir lil muallif wa lil ustad wal hadirin jami'an. Qala al muallif rahimahullah ta'ala, hadithu Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعوذك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل قال الراوي فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه قال
ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. Nah, ahsan. Hadis yang ke-1306 ya, masih dalam bab yang lalu. Kita terjemahkan dulu. Tadi sudah kita dengarkan bacaan hadisnya. Hadisu Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu. Hadis yang datang dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu As-Sa'idi. Beliau mengatakan, Zukira lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, imra'atun minal Arab, tentang seorang wanita dari kalangan Arab. Fa amara Aba Usaidin As-Sa'idi an yursila ilaiha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ya sama dengan perawi yang lalu, an yursila ilaiha, untuk mengutus seseorang untuk memanggil wanita tersebut. Faqadimat, maka datanglah wanita tersebut. Fanazalat fi ujumi Bani Sa'idah, maka wanita itu singgah atau mukim sementara, ya, berdiam, beristirahat di salah satu benteng dari Bani Sa'idah. Fa kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta ja'aha, maka keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi, menemui wanita tersebut. Fa dakhala 'alaiha, masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui wanita itu. Artinya ini beliau ingin melamar wanita ini, ya. Fa idam ra'atun munakkisatun ra'saha, namun wanita ini menundukkan pandangannya. Falamma kallamahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara kepadanya, qalat, wanita itu mengatakan, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Qal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad a'adtuki minni, saya sudah melindungi Anda dariku. Faqalu laha, maka orang-orang yang ada di tempat tersebut berkata kepada sang wanita, atadrina man hadza, kamu tahu siapa laki-laki itu yang tadi berbicara denganmu? Qalat la, wanita itu bilang, saya tidak tahu siapa. Qalu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki yang datang tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a liyakhtubaki, sebenarnya dia datang tadi untuk melamarmu. Qalat, maka kata wanita tersebut, kuntu ana ashqa min dalik, ya sungguh saya celaka, ya karena itu. Celaka karena dia menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma idzin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari itu juga beliau datang kepada para sahabatnya, hatta jalasa fi Bani Saqifah Bani Sa'idah, hingga beliau duduk di hatta jalasa fi Saqifah Bani Sa'idah, beliau duduk di Saqifah Bani Sa'idah. Huwa wa ashabuhu, beliau duduk bersama para sahabatnya. Sumaqal, kemudian beliau bersabda, isqina ya Sahal, wahai Sahal, Sahal bin Sa'ad maksudnya, isqina, berikan kami minuman. Fa kharajtu lahum bihadzal qadah, maka kata Sahal, saya keluar menghadap atau menemui mereka dengan membawa bejana ini. Fa asqaituhum fihi, maka saya memberikan minum
menuangkan minuman kepada mereka-mereka dari bejana tersebut. Berkata rawi, fa akhraja lana Sahal dzalikal qadah, maka Sahal mengeluarkan kepada kami, membawakan kepada kami bejana tersebut, fasyaribna minhu, maka kami minum dari bejana itu. Qal summa stauhabahu Umar bin Abdul Aziz, kemudian kelak nanti Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah meminta bejana itu juga, ba'da zalik, fawahabahu lahu, lalu diberikan kepadanya. Ya, ini hadis pertama yang kita bahas. Jamaah sekalian, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini masih disebutkan dalam bab tentang meminum rendaman buah, karena di bagian akhir dari hadis ini ada terkait dengan bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim jami'an, Nabi kita SAW minum-minum bersama para sahabatnya. Namun sebelum itu ada kisahnya, ya. Jadi kisahnya seperti yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa diceritakan kepada Nabi tentang seorang wanita Arab. Wanita Arab maksudnya wanita bangsawan, wanita yang memiliki berbagai macam keutamaan. Artinya mau ditawarkan kepada Nabi SAW untuk beliau nikahi. Dan dari sini pelajaran yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa disyariatkannya menyebutkan tentang bagaimana sifat, karakter, dan berbagai macam keutamaan wanita kepada seseorang yang ingin nikah, ya, sebagai gambaran, ya. Jadi kalau kita kan biasa biodata, ya, ditawarkan. Jadi disampaikan bahwa begini dan begitu, disebutkan tentang keutamaannya. Dan itu disampaikan, informasi itu disampaikan kepada Nabi SAW. Dan tampaknya beliau tertarik dengan wanita tersebut. Beliau tertarik dengan sifat-sifat dan kelebihan keutamaan yang ada pada wanita tersebut. Maka beliau utus, ya, jadi bolehnya, ini juga pelajaran berikutnya, bahwa bolehnya menunjuk perantara untuk ta'aruf, ya, dan yang lainnya, ya kan. Itu Nabi kita SAW mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada wanita tersebut akan niat ini. Dan tentu saja beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang mulia, ya, beliau berhak untuk itu, ya. Jadi beliau ingin menemui, ingin melamar wanita tersebut, tapi beliau utus agar wanita itu yang datang ke kota Madinah untuk di ru'yah, untuk di nazar, ya, istilahnya nazar oleh Nabi SAW. Beliau ingin ketemu, ingin melihat sebelum tentu saja untuk melamarnya. Dan singkatnya, akhirnya wanita tersebut datang, ya, wanita tersebut datang. Ini tidak disebutkan apakah jarak safar dan sebagainya, tapi ala kulli hal, jika ini jarak safar, tentu saja dia ditemani oleh mahram, ya, dan tentunya itu berdasarkan dalil-dalil yang lainnya. Beliau singgah di salah satu benteng dari Bani Sa'idah, ya, ujum itu Hasan, ya, benteng. Mendengarkan kedatangan wanita tersebut, datanglah Nabi SAW untuk ta'aruf atau untuk nazar, ya, untuk melihat. Dan ini dalil tentang pensyariatan nazar, ya, melihat orang yang, wanita yang kita akan lamar, wanita yang kita ada niat untuk menikahinya, ya, tentu saja dengan syarat bahwasanya memang ada niat yang benar dan azam yang kuat untuk menikahinya, bukan sekedar nazar-nazar, ya. Ada orang subhanallah sudah berapa kali nazar tidak nikah-nikah juga, ya. Jadi hobinya cuma nazar saja, ya, lalu tidak mau nikah. Itu tidak boleh, ya.
Seharusnya memang orang yang punya niatan benar, ya, bukan main-main. Memang dia ada niat untuk menikah. Maka datanglah Nabi SAW menemui wanita tersebut. Namun wanita ini tampaknya wanita yang salihah, wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang memiliki sifat malu, memiliki sifat haya, ya, dan hishmah dan afaf dan sifat-sifat mulia lainnya dari seorang wanita. Ketika beliau didatangi oleh Nabi kita SAW, beliau tidak tahu bahwa inilah Rasulullah yang mau melamarnya. Maka ketika datang seorang laki-laki, dia terus menundukkan pandangannya. Dia tidak melihat siapa yang masuk itu. Dan sempat diajak bicara oleh Nabi SAW dan beliau juga kayaknya tidak memperkenalkan dirinya. Apa yang dikatakan wanita ini? Wanita langsung mengatakan a'udzu billahi minka. Ya. Ini mengingatkan kita perkataan siapa dalam Al-Quran? Siapa wanita yang bilang mirip seperti ini? Ya. Maryam alaihissalam. Ketika didatangi oleh siapa? Jibril untuk menyampaikan wahyu sebenarnya. Tapi karena si Maryam alaihissalam tidak tahu bahwa ini malaikat, beliau mengatakan a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Saya berlindung kepada Ar-Rahman, kepada Allah darimu, dari kejahatanmu. Kalau kamu bertakwa, artinya hati-hati, kamu jangan sampai melakukan apa-apa dengan saya. Dan beliau berlindung kepada Allah dari kejahatan laki-laki. Sebenarnya wanita ini juga bermaksud seperti itu. Beliau tidak tahu bahwa inilah Nabi kita SAW yang ingin melamar beliau. Maka beliau minta perlindungan kepada Allah dari laki-laki. Nah, ini bagus ya. Ini sikap seorang wanita yang menjaga dirinya dan memohon kepada Allah untuk dijaga dari fitnah dan gangguan laki-laki, ya. Maka apa ya sikap Nabi kita dan apa respons dari Nabi kita mendengarkan hal tersebut? Kan ini sudah terlanjur. Beliau mengatakan a'udzu billahi minka. Dan di antara kaidah seseorang yang minta kepada Allah, minta sesuatu dengan mengatasnamakan Allah dan minta perlindungan dengan mengatasnamakan Allah, tidak boleh ditolak permintaannya, ya. Jadi siapa yang meminta dengan nama Allah dan minta perlindungan atas nama Allah, maka tidak pantas untuk ditolak permintaannya dan permohonan perlindungannya. Mendengarkan hal itu, Nabi kita langsung mengatakan a'aztuki minni. Ya, saya melindungi kamu dari diriku. Artinya, sudah kalau gitu, saya tidak akan apa-apakan kamu, saya tidak akan melanjutkan keinginan saya. Ya, saya tidak, tentu saja Rasulullah SAW tidak ada niat-niat jahatnya, beliau memang ingin menikahinya, tapi karena orang ini terlalu cepat, ya, untuk memutuskan tanpa tabayyun, tanpa mengecek sebelumnya, maka terlanjur telah terucap dan tidak mungkin lagi dicabut. Dan Nabi kita SAW tidak mau, ya, untuk menyusahkan wanita tersebut, sehingga beliau langsung mengatakan kalau gitu sudah, saya melindungi kamu dari diriku. Artinya saya tidak akan lanjut lagi, ya, saya tidak akan melamarmu dan saya akan pergi darimu. Faqalu laha, para sahabat mengatakan kepada wanita itu, tahu tadi siapa? Ya. Lalu wanita itu mengatakan tidak. Dikatakan itulah Rasulullah SAW yang datang untuk melamarmu. Dan inilah kadang jamaah sekalian, yang ketika kita tidak tahu seseorang, maka kadang kita tidak menempatkan orang itu pada tempatnya. Sebagaimana ketika kita tidak mengetahui sesuatu yang mulia, kadang kita menganggap mudah, menganggap remeh, padahal dia sesuatu yang mulia kita tidak menghargainya. Ini kaidah penting, ya.
bahkan kadang kita memusuhinya. Orang Arab mengatakan man jahila syai'an adahu. Siapa yang tidak mengetahui sesuatu mungkin dia memusuhinya. Kenapa banyak orang memusuhi Islam? Karena dia tidak kenal Islam dengan sebenarnya. Kenapa kadang kebaikan kita musuhi? Karena kita tidak faham kebaikan tersebut. Peribahasa kita, tidak kenal maka tidak sayang, ya. Kadang kita tidak tahu sesuatu tentang kemuliaannya sehingga kita tidak menghargainya. Dan ini juga pernah terjadi mirip dengan yang seperti ini pada kisah ketika suatu hari Nabi kita SAW melewati satu kuburan, lalu mendapati ada seorang wanita yang menangis di kuburan karena ternyata anaknya baru saja meninggal dunia. Lalu Nabi kita SAW mengatakan ittaqillaha wasbiri. Wanita ini menangis di kuburan, menangisi kematian anaknya. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah terhadap ujian ini. Wanita ini tanpa menoleh langsung mengatakan, ya kurang lebih maknanya, kamu pintar bilang begitu karena kamu tidak rasakan apa yang saya rasakan. Ya. Seandainya kamu rasakan, kamu tidak akan tahu bagaimana perihnya dan bagaimana sedihnya seseorang yang ketinggal atau ditinggal mati oleh anaknya. Ya, wanita ini tanpa menoleh, dia tidak tahu siapa yang nasihati, tapi langsung dia menjawab nasihat tersebut dengan sesuatu yang negatif, yang kurang baik, ya, tidak menerima nasihat. Rasulullah pergi begitu saja. Rasulullah tidak bilang, kamu tidak tahu siapa saya. Ya, beliau pergi begitu saja. Nanti ada sahabat mengatakan, kamu tidak tahu siapa dia tadi. Lalu dikatakan tidak, itu Rasulullah SAW. Maka sang wanita langsung menyusul dan minta maaf kepada Nabi kita SAW. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, innamas sabru fis sadmatil ula. Kesabaran yang dikatakan bersabar itu pada guncangan yang pertama. Ya. Wanita itu bilang, afwan, saya tidak tahu bahwa engkau Rasulullah dan saya sekarang sudah bisa bersabar. Ya. Rasulullah mengatakan, tanda bukti kesabaran itu pada goncangan pertama. Itulah ujiannya. Kalau nanti 5 hari, 1 tahun dan semua sudah bisa bersabar, ya, itu bukan kesabaran yang hakiki. Kesabaran yang sejati yang bisa betul-betul ditunjukkan. Kesabaran seorang ketika begitu datang musibah dari Allah, langsung dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tidak meratap dan menerima dengan tabah, penuh ketabahan terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesabaran yang hakiki. Syahid dari kisah ini adalah wanita itu juga tidak menghargai Rasul karena tidak tahu bahwasanya dia adalah Nabi SAW. Ya, makanya kadang perlu kita mengenali sesuatu. Begitu banyak ajaran Rasulullah, begitu banyak sunnah Rasulullah SAW, kita kadang benci, kita kadang tidak tertarik melakukannya, maka agama ini perlu didalami, agama ini perlu dipelajari terus, karena semakin faham kita akan agama ini, semakin cinta kepada agama ini dan semakin semangat kita untuk mengamalkan ajarannya. Sekaligus juga pelajaran, ya, bahwa sehendaknya kita juga menghargai seseorang siapapun yang kita temui. Kadang kita hanya menghargai seorang yang kita kenal. Lalu seorang yang kita tidak kenal, apalagi mungkin dia kita anggap berpenampilan biasa-biasa saja, mungkin kita anggap kita lebih darinya, kita kadang tidak hargai. Padahal mungkin dia seorang yang tawadhu, mungkin dia seorang yang tidak mau menunjukkan dirinya, padahal dia seseorang yang mulia. Nanti setelah kita tahu, kita bilang, tadi saya begini sama dia, tadi saya bilang gini. Nah, ini adalah mengajarkan kepada kita untuk selalu menghargai siapa saja yang kita temui, karena boleh jadi dia adalah seseorang yang mulia di sisi Allah dan seorang yang pantas kita hormati, namun karena kita tidak tahu, maka kita menyikapinya dengan sikap yang tidak pantas, ya. Dan ini pelajaran yang penting, ya. Dan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ya, beliau dalam masa-masa haji, musim-musim haji, kadang ketika beliau mau tawaf lalu desak-desakan, dan kadang beliau mau cium mendekat ke Hajar Aswad, desak-desakan sampai beliau disikut dan menjauh, lalu beliau mengatakan inilah hakikat dunia, ya, bahwa kita kalau tidak dikenal, ya, maka kita kadang tidak dihargai, ya. Padahal kalau orang tahu bahwa dia adalah seorang Ibnu Mubarak, mungkin orang persilahkan, ya, tentang persilahkan, tapi beliau tidak masalah dengan itu, ya. Dan ini juga
ya. Dua sikap yang penting untuk kita miliki. Pertama, kita bersikap baik kepada semua orang, kita kenal atau kita tidak kenal. Sikap kedua, jika kita merasa kita seorang yang pantas dihormati, namun ada orang yang bersikap kurang etis terhadap kita, kurang baik kepada kita, kalau kita merasa kita seorang yang pantas dihormati, maka a'rid anil jahilin, ya, berpaling saja dari orang yang jahil, karena yang penting bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kita perlu maklumi bahwa dia mungkin tidak kenal dan mungkin ada uzurnya dan seterusnya. Kemudian ikhwas sekalian, apa selanjutnya? Faqalu laha atadrina ma qalat la qala, lalu dia mengatakan qalat kuntu ana ashqa min dzalik. Akhirnya wanita ini menyesal, kalau begitu saya orang yang paling celaka. Kenapa celaka? Karena satu kehormatan yang sangat mulia, seorang bisa menjadi pendamping Nabi SAW. Manusia-manusia yang paling mulia di dunia ini adalah mereka yang dipilih oleh Allah menjadi ummahatul mukminin, menjadi pendamping Nabi SAW, dan pendamping beliau yang beliau pertahankan sampai beliau wafat, itu juga adalah menjadi pendamping beliau nanti di hari kiamat kelak. Ya, maka satu kemuliaan yang besar ketika bisa menjadi istri Nabi SAW. Namun karena wanita ini sendiri yang menolak, maka akhirnya Rasulullah tidak jadi untuk melamatnya. Maka setelah dia sadar, lalu dia menganggap, dan memang demikian, bahwa beliau celaka, tidak beruntung, karena tidak bisa menjadi seorang istri Nabi SAW. Lalu bagaimana dengan Nabi sendiri? Apakah beliau kecewa, sedih, ya, frustasi, dan seterusnya? Beliau biasa-biasa saja, ya. Beliau biasa saja, ya. Nah, ini juga penting, ya. Kalau antum ditolak lamarannya antum, ya. Mungkin ada sebagian kita, mungkin, ya, ada di sebagian kita, di antara kita yang sudah satu kali melamar ditolak, ya, atau dua kali ditolak, ya, atau tiga kali, ya, atau sampai 7 kali, ya. Tidak ada masalah, karena manusia yang paling mulia saja sallallahu alaihi wasallam pernah ditolak, ya, dan beliau tidak beliau tidak, ya, tanda kutip, ya, beliau tidak, ya, artinya kita hormati Rasulullah SAW, ya. Artinya ada seorang yang mungkin lebih mulia daripada Anda, kadang tidak kapok, ya, tidak kapok dalam artian tidak frustasi, tidak stres, dan tetap mencoba lagi, selama dia adalah satu kebaikan, ya, selama dia adalah satu kebaikan. Apa yang dilakukan Rasulullah di hari itu juga, ya, biasa kan ada orang bilang, kalau gitu saya mau mengurung diri dulu, ya, mengurung diri dulu, nanti sampai saya tenang-tenang ini, ya. Ternyata Rasulullah tenang saja, ya. Di hari itu juga beliau kumpul dengan sahabat-sahabatnya, ya. Beliau minum, bercengkrama dengan para sahabatnya di Bani Saqifah, ya, Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah ini tempat dekat Masjid Nabawi, ya. Kalau saat sekarang ini kita ke Masjid Nabawi, ada Saqifah Bani Sa'idah, dan inilah tempat bersejarah, tempat pemilihan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi kita SAW sudah wafat, dan para sahabat bermusyawarah siapa yang menggantikan beliau, sampai-sampai jenazah beliau ditunda dulu penguburannya sampai jelas siapa yang menjadi khalifah. Para sahabat kumpul di Bani Saqifah, Saqifah Bani Sa'idah, dan ada diskusi hangat, ya, antara kaum Ansar dan kaum Muhajirun. Tidak ada kata sepakat, tidak didapatkan titik temu antara Muhajirun dan Ansar, sampai-sampai kaum Ansar mengatakan minna amirun wa minkum amir. Kalau tidak bisa disepakati, kalau gitu bagi dua saja, ya, masing-masing kita ada pemimpinnya. Kalian kaum Muhajirin ada pemimpin kalian, kami juga ada pemimpin kami. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan tentang dalil-dalil keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mengingatkan bahwa beliaulah yang ditunjuk menjadi imam salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kita ridho untuk menjadi pemimpin kita dalam ibadah salat,
itu juga kita ridhoi untuk menjadi pemimpin kita dalam dunia kita. Ya. Akhirnya diingatkan dengan seperti itu, mereka semua sepakat. Ya. Apalagi memang di kaum Ansor itu banyak sahabat-sahabat yang masya Allah, ya, ada Ubadah bin Samit, ada Usaid bin Hudar dan sahabat-sahabat yang memang pemimpin-pemimpin para nuqaba yang waktu itu menjadi orang-orang kepercayaan Nabi kita SAW. Ya, tapi akhirnya diingatkan tentang dalil bahwa Abu Bakar lah yang paling berhak. Itu tempatnya di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, musyawarah itu di Saqifah Bani Sa'idah. Bagi yang umroh atau yang ke Madinah, itu pantas ya, atau sebaiknya melihat itu tempat yang bersejarah. Tidak ada keutamaan khusus, tapi paling tidak ada jadi gambaran pada kita ya. Menapaktilasi sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu mereka kumpul di situ. Mereka kumpul-kumpul dan Rasulullah mengatakan kepada Sahal, ya perawi hadis ini, ketika kumpul tuangkan kepada kita air minum, ya berikan kepada kita, suguhkan jamu kita dengan minuman. Inilah syahidnya. Walaupun tidak disebutkan apa minuman yang disuguhkan di sini, apa minumannya tidak disebutkan. Tapi kalau berdasarkan judul bab ini, difahami bahwa boleh jadi minumannya ini dari nabiz, ya. Boleh jadi minumannya inilah dari nabiz, minuman rendaman kurma atau buah lainnya yang belum menjadi khamar, ya. Jadi boleh ya kita kumpul-kumpul dengan teman-teman, ya. Minum-minum ya dan bercengkrama dengan sahabat-sahabat kita. Isqina ya Sahal. Fakhrajtu lahum. Maka Sahal bin Sa'ad, dan ini dalil tentang bolehnya dan disyariatkannya bahkan menjamu dan berkhidmat kepada pemimpin, ya. Jadi Rasulullah mengatakan, bawakan kepada kami minuman, ya. Jadi Sahal tentu saja dengan sangat antusias dan merupakan kehormatan kepada beliau, ditunjuk langsung oleh Rasulullah untuk menjamu Nabi SAW dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka beliau bawakan, ya, fa kharajtu lahum bihadzal qadah fa asqaituhum fihi, ya. Maka saya berikan minum itu. Ya, apakah ini cara Rasulullah untuk melupakan tadi? Wallahu alam, ya. Tapi memang sebagaimana kata sebagian ulama kita bahwa lam ma baqiya min lazati dunya illa salas, ya, tidak ada yang tersisa dari kelezatan dunia kecuali 3, ya. Ini sering diriwayatkan dari Muhammad bin Munkadir dan Muhammad bin Wasi' juga sebelumnya mengatakan seperti itu, yaitu salat jamaah di antara kelezatan dunia, salat lail, dan apa? Liqaul ikhwan, kumpul-kumpul dengan ikhwah kita, kumpul-kumpul dengan saudara-saudara kita. Ini kadang bisa menghilangkan beban-beban, ya, menghilangkan masalah-masalah kita ketika kita bercengkrama, duduk bermajlis, apalagi dengan orang-orang soleh, orang yang baik, ya, saling nasihat-nasihati, saling menguatkan dan bersenang-senang dengan kesenangan yang wajar, kesenangan yang tidak berlebihan, maka hal itu disyariatkan dan tidak terlarang. Jamaah sekalian, dalam hadis ini disebutkan adalah setelah mereka minum, fa akhraja lana Sahal dzalikal qadah fa syaribna minhu. Jadi para sahabat yang minum waktu itu setelah melihat Nabi SAW minum dari bejana itu, mereka juga minum dari bejana itu. Dan ini dalil tentang tabarruk, ya, bertabarruk, mengambil berkah dari Nabi SAW ketika beliau masih hidup. Ini para sahabat waktu itu masih hidup ketika beliau melihat, mereka melihat bekas tempat minum Rasulullah, maka mereka juga minum dari bekas tempat minum Nabi SAW. Ini dalil tentang mengambil berkah tabarruk kepada beliau semasa hidupnya. Gimana setelah beliau wafat? Setelah beliau wafat, itu lanjutan hadisnya.
Apa lanjutan hadisnya? Lanjutan hadisnya disebutkan bahwa di masa Umar bin Abdul Aziz. Kapan itu masa Umar bin Abdul Aziz? Rasulullah masih hidup atau tidak? Umar bin Abdul Aziz sahabat atau tabi'in? Tabi'in ya. Beliau wafat tahun 100 Hijriah atau 101 Hijriah. Dan masa pemerintahan beliau cuma 3 tahunan. Jadi antara tahun 97 Hijriah sampai tahun 100 ya, kurang lebih masa pemerintahan beliau. Ini sudah wafat Rasulullah SAW ya. Sudah hampir 100 tahun wafatnya Rasulullah ya, 90 tahunan lah setelah wafatnya Rasulullah. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau minta dicarikan bejana yang sempat diminum oleh Nabi SAW. Beliau minta, summa istauhaba artinya minta hibah, minta diberikan. Maka permintaan dari khalifah ini diberikan, fawahabahu lahu, maka diberikan kepada beliau minuman tersebut, bejana tersebut. Untuk apa? Bertabaruk lagi. Rasulullah sudah wafat tidak apa-apa. Ya, Rasulullah sudah wafat tidak apa-apa. Selama kita yakin dia adalah memang tempat bekas bejana yang diminum oleh Nabi SAW. Adapun jika tidak jelas, maka tidak dibolehkan. Ya. Nah, ini ada khilaf ya. Namun kebanyakan ulama kita mengatakan untuk saat sekarang sudah tidak ada sisa-sisa dari apa yang pernah digunakan oleh Nabi SAW. Walaupun di sebagian museum ada diklaim gitu ya. Jadi kalau kita di Turki umpamanya ada sebagian museum yang dikatakan peninggalan dari Khilafah Utsmaniyah yang merupakan sisa-sisa dari apa yang pernah dikenakan dan digunakan oleh Nabi SAW ya, seperti sendal beliau ya, sendal beliau atau mungkin pedang beliau dan yang lainnya. Seandainya itu betul, maka bisa bertabaruk dengannya. Seandainya betul, masih bisa bertabaruk. Artinya kita bilang pakai sendalnya Rasulullah ya. Seandainya bisa ya. Dan seandainya betul ada rambut beliau, seandainya ada betul rambut beliau, maka boleh itu pegang-pegang dulu ya, bisa bukakan dulu, kita mau pegang-pegang rambutnya Rasulullah. Seandainya ada, bahkan seandainya ada, tapi tidak mungkin ya, seandainya ada masih ada keringat Rasulullah tersimpan umpamanya di botol ya, atau mungkin dahat beliau, bahkan disunnahkan, dibolehkan untuk kita masih bertabaruk. Tapi yang sahih wallahu alam tidak ada lagi ya, tidak ada lagi. Sehingga kita sekarang tidak bisa lagi bertabaruk dengan sisa-sisa dari Nabi SAW. Adapun di masa-masa 90 tahunan masih memungkinkan, masih masuk akal ya. Di masa Umar bin Abdul Aziz masih masuk akal jika ada sisa-sisa dari Nabi kita SAW. Adapun saat sekarang yang 1400 tahun lebih ya, maka ini sudah tidak masuk akal lagi ya. Wallahu alam. Dan kata ulama kita ini juga di antara cara penjagaan Allah Subhanahu wa taala agar tidak disalahgunakan. Kalau begitu, kalau tidak ada Rasulullah sisa-sisanya, bagaimana dengan orang-orang soleh selain beliau? Bagaimana kita bertabaruk di masa hidupnya dan setelah matinya? Jawabannya, untuk tabaruk dengan bekas-bekas orang soleh di masa hidup maka tidak dianjurkan ya. Karena penyikapan sahabat terhadap Rasulullah SAW itu tidak mereka lanjutkan dengan sepeninggal beliau kepada Abu Bakar, karena tidak ada orang yang paling soleh, tidak orang yang terbaik setelah Rasulullah kecuali Abu Bakar. Tapi mereka tidak pernah berebutan mengambil rambutnya Abu Bakar, mengambil keringatnya Abu Bakar dan yang semacamnya. Bahkan termasuk minumannya Abu Bakar As-Siddiq. Dan siapa yang lebih afdal daripada beliau? Karena itu kita katakan tabaruk dengan orang-orang soleh semasa hidupnya, apalagi sepeninggal orang tersebut, setelah dia meninggal, maka tidak dianjurkan. Ya, jadi kalau ada minuman-minuman, itu wali itu, ya, coba kita minum, ya, ada tadi saya lihat keringatnya situ, ya, subhanallah. Bahkan minumannya, ya, bahkan makanannya tidak. Tapi bagaimana ada biasa suami istri
dia habis makan situ dia minum juga bekas istrinya. Kita bilang itu sunnah, ya, bukan mengambil berkah tapi untuk menambah ya rasa cinta dan kasih sayang dengan pasangan, ya, romansia, ya, bahwasanya untuk hal seperti itu, ya. Jadi bukan untuk mengambil berkah, suami kita tidak berberkah, istri kita tidak berberkah, tapi rasa cinta itu berkah, ya, dan keinginan untuk selalu bersama itu berkah di sisi Allah. Ya, itu yang berkah. Ya, persaudaraan itu berkah, saling cinta mencintai itu berkah. Tapi bukan zatnya, ya, bukan zatnya. Ini harus dipahami, ya. Jadi bukan zatnya yang berkah. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu mengamalkan sunnah beliau berkah dan mengambil sisa-sisa dari beliau itu berkah. Baik beliau masih hidup bahkan setelah beliau wafat. Adapun orang-orang soleh ada khilaf sebenarnya, tapi yang rajih wallahu alam bahwa tidak, ya, diambil berkahnya. Apatah lagi kalau kita yang mau orang ambil berkah kita, ya. Kalau ada yang bilang itu sisa makanan itu berkah, itu betul, ya, sisa makanan itu berkah karena kita dalam sisa makanan kita tahu berkah yang mana yang ada di makanan itu. Jadi ketika kita makan bukan karena mengambil berkah orang yang tadi makan, tapi memang makan itu berkah yang mesti dihabiskan, bukan orang-orangnya. Ya, jadi itu harus dipahami, ya. Dan seperti yang kita sebutkan, jika kita tidak perlu dan tidak disyariatkan mengambil berkah dari orang lain, maka jangan memposisikan diri kita untuk orang lain mengambil berkah kita. Ya. Biasa ada orang tidak mau ambil berkahnya, tapi bilang, sini ambil minuman saya tadi, ambil berkah saya. Ya. Subhanallah, ya. Mau memposisikan dirinya bahwa udah cium tangan saya berkah ini, ya, itu tidak disyariatkan seperti itu, ya. Tidak dicontohkan yang seperti itu. Ya, sekira itu dulu, ya. Jadi sebenarnya kita mau bahas bab selanjutnya, tapi mungkin cukup dulu. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.